Pernah nggak sih kalian mengalami konflik dengan orang terdekat kalian, terlepas dari pihak siapapun yang salah, baik kamu maupun orang yang terlibat, dan kamu tahu sebenarnya perlu untuk meminta maaf, tapi rasanya sulit gitu untuk melakukan. Dan akhirnya, ya sayang konfliknya tidak terselesaikan. Hidupnya jadi nggak enak deh. Nah, dalam episode podcast kali ini, yuk kita bahas tentang cara untuk meminta maaf. Halo Vi, Hai Trey, gimana kabarnya? baik. Baik ya, oke. Thank you banget untuk waktunya ya. Kita hari ini bisa ngobrol, akhirnya gitu ya, tentang cara minta maaf. Mungkin untuk mulai podcast ini, aku pengen denger personal story sih dari kamu. Kira-kira ada nggak cerita tentang minta maaf yang membuat kamu tuh tertarik untuk bahas topik ini? Gitu. Oke, interesting. Ini ya, berarti kalau personal stories, kita flashback gitu ke Vivian yang kira-kira usia 15 tahun, 14 tahun gitu kan, yang sedang mengalami konflik gitu dengan sahabatnya. Jadi sebenarnya ada sisi aku juga ya pada waktu itu yang misalnya aku membuat kesalahan gitu. I know it upset her gitu, tapi dia juga udah mengungkapkan gitu bahwa maksudnya this is something yang benar-benar disappointing bagi dia gitu kan. Tapi pada waktu itu ya, Vivian pada saat itu benar-benar nggak bisa bring herself up to apologizing gitu. Padahal aku tahu itu yang harusnya bisa dilakukan gitu kan. Tapi nggak tahu waktu itu satu hal gengsi, terus yang kedua juga kayaknya berat gitu ya untuk mengeluarkan kata maaf. Aku ngerasa kecil banget gitu rasanya kalau aku harus minta maaf gitu. Dan ya pada akhirnya ketika konfliknya makin intens gitu, aku ditegur gitu oleh sahabat aku pada waktu itu. Dia bilang maksudnya, kamu sendiri tahu kan harus kalau misalnya kamu minta maaf nih, ibaratnya kamu tinggal ngomong aja gitu ya, dan aku bisa gitu sebenarnya menerima itu. Tapi ya pada waktu itu memang benar-benar berat sih bagi aku, karena aku belum terbiasa gitu. Aku nggak tahu caranya untuk meminta maaf. Tapi ya itu pengalaman yang bikin aku belajar sih, Dre. Akhirnya kamu gimana? Kamu minta maaf kan sama dia? Ya, minta maaf itu kondisinya very vulnerable state ya. Maksudnya aku dengan kondisi itu terbullying banget gitu dari dalam. Jadi minta maafnya ya pakai nangis-nangis gitu, dan nggak bisa benar-benar keluarin suaranya yang benar-benar clear gitu ya. Misalnya to say I'm sorry for doing ABC gitu, aku sulit banget gitu. Jadi yang bisa keluar pada waktu itu adalah just saying I'm sorry gitu. Dan itu aja udah susah banget gitu. Menarik. Oke. Tapi it's okay ya, akhirnya kamu minta maaf gitu kan? Ya. Nah, oke. Kalau dari aku, sebenarnya aku juga punya story sih tentang minta maaf ini. Gitu ya. Kebetulan aku bukan orang yang susah minta maaf, tapi aku bukan orang yang susah minta maaf karena aku sering salah. Gitu. Jadi terbiasa minta maaf. Tapi aku punya temen nih, satu ya, SMA, yang aku nggak bisa lupa. Di memori aku selalu membekas gitu, memori ini. Namanya Y lah ya, panggil si Y. Si Y ini cowok banget lah, manly gitu ya. Nah, si cowok banget ini, ada satu hari di mana dia narik aku ke perpustakaan. Bayangin cowok-cowok SMA gitu ya, berdua ditarik ke perpustakaan. Kan lucu ya, kayak settingnya tuh drama Korea banget. Terus katanya, kenapa bro gitu ya. Terus dia bilang gini, gue lagi punya masalah nih sama keluarga gue, sama bapak gitu. Jadi dia sama bapak keras sama keras gitu ya. Bapak juga keras orangnya. Terus insting kan, aku nanya, udah minta maaf belum? Terus dia bilang gini, belum. Saya kata, kenapa? Nggak bisa. Pokoknya nggak bisa minta maaf, muter-muter gitu. Obrolannya muter-muter gitu. Aku lupa akhirnya gimana. Tapi yang membekas di kepalaku adalah, seorang Y yang cowok begini aja bisa untuk sulit banget minta maaf sampai dia kalut gitu, nggak bisa mikir yang jernih gitu. Itu nggak pernah lepas dari memori aku sih gitu, sampai sekarang gitu. Menariknya buat aku gitu, fenomena gimana cara orang bekerja ya, yang menarik gitu sih. Jadi mungkin pertanyaan pertamaku ya adalah, menurutmu nih, kira-kira kenapa sih orang itu sulit banget buat minta maaf? Oke.
Jadi mungkin kalau alasan pertama yang aku langsung kepikiran ya, it feels bad to be in the wrong position. Oke. Yang itu jelas ya, maksudnya kita justru karena kita punya nurani, kita punya conscience, ketika kita melakukan sesuatu yang nggak selaras gitu dengan nilai moral yang kita punya ya muncul gitu kan guilt-nya, dan ini sesuatu yang nggak enak gitu, dan tubuh kita kan soalnya maunya kita tuh oh ya we have to be a very good person gitu, naturally we want to be a good person gitu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang salah ya udah rasanya nggak enak, terus jadinya mau melakukan ini tuh mungkin seperti ada dissonance kali ya dalam otaknya kita. Gitu. Oh, dissonance. Dissonance itu arti lumrahnya kontradiksi. Kontradiksi antara hatinya mau jadi baik, tapi kepalanya tahu bahwa dia salah. Gitu. Iya. Oke. Ada lagi nggak alasan selain itu? Kalau alasan yang lain sih lebih kepada ini ya, maksudnya pertama rasa malu gitu kan, shame or embarrassment gitu, itu pasti hal-hal yang membuat orang jadinya tuh berat, bebannya berat gitu untuk bisa minta maaf ya, karena udah terlalu mengangkut tadi itu banyak banget rasa malunya, ya they just can't bring themselves to apologize, just like me gitu back then. Oke. Ada ego nggak di situ? Ego maksudnya gimana? Ego sama pride, apakah itu termasuk juga? Ya, benar. Itu juga salah satunya, gengsi sih. Gengsi, kenapa ya gitu? Itu mungkin agak sulit ya. Satu sisi kita merasa ini kali ya, kalau kita minta maaf berarti we put ourselves in a very vulnerable position juga kan. Dan kita menganggap bahwa oh ya dengan aku minta maaf berarti posisi aku lebih lemah dong, aku lebih rendah gitu. Jadinya Dibandingkan ya, sama siapa? dibandingkan dengan orang yang bersangkutan gitu, di other party, orang yang kita make the mistake to gitu. Menurutmu akan selalu begitu nggak? Sebenarnya enggak sih. Kalau kita lihat justru kan ini jadinya kesempatan untuk bisa bertanggung jawab ya atas kesalahannya kita gitu. Jadi bukan masalah dengan meminta maaf siapa yang jadinya lebih rendah atau siapa yang lebih berkuasa gitu. Tapi lebih kepada gimana cara kita menebus kesalahan kita. Benar. Iya. Aku boleh beropini nggak? Ya, silakan. Boleh nggak ya aku beropini? Kayaknya gini sih, kan ada human dignity ya. Human dignity itu justru kalau nggak minta maaf justru turun. Karena tahu bahwa dia salah, tapi kok nggak minta maaf. Mungkin gitu sih. Kalau mau dibuat pandangan yang status dan piramida hierarki gitu ya. Menarik. Oke, jadi itu ya alasannya kenapa orang susah minta maaf. Yang pertama adalah ada dissonance atau kontradiksi di kepala sama nurani mereka. Terus yang kedua apa? Yang perasaan shame, embarrassment, malu. Shame, malu. Sama yang ketiga mungkin ego atau pride gitu ya. Ya, sama feeling kalau dengan kita minta maaf, rasanya kok kita jadi tempat yang sangat-sangat vulnerable gitu. Vulnerable tuh bahasa Indonesia apa? Rentan ya kali Rentan. ya. Oke, rentan. Oke. Terus next adalah kenapa harus minta maaf? Yang simpel aja sih gitu ya. Kalau orangnya itu kan ini berat tuh untuk minta maaf. Terus kenapa harus minta maaf? Gitu sih. Oke. Nah, kalau salah satu alasannya sih ya jadinya kita ada chance gitu ya, kesempatan untuk bisa mengembalikan atau ya restoring our integrity gitu, integritas kita sebagai seorang manusia, dimana kan kadang ada nih kita tahu kita nggak mau melakukan hal ini tapi kejadian gitu. Nah ini kan udah ada kontradiksi gitu, dan jadinya orang bisa aja beranggapan oh ini orang nggak walk the talk gitu, dia nggak ada integritasnya, dan justru di sanalah kesempatan kita dengan meminta maaf kita mengulang lagi, mungkin bukan mengulang kesalahannya ya, tapi maksudnya memiliki kesempatan untuk recover lagi gitu, dan di sana jadinya integritas kita bisa dikembalikan lagi gitu. Iya, tadi apa? Kenapa harus minta maaf? Karena mungkin gini sih, kan di kultur kita tuh ada banget tradisi dimana kalau ada masalah itu nggak perlu dibesar-besarin lah. Atau nggak perlu dibicarain gimana lah, ntar juga kan diem sendiri, ntar juga berlalu sendiri. Meskipun kalau dari personal experience ya, aku nggak pernah sih ngalamin itu sih. Kalau masalah nggak dibicarain itu selalu buruk akhirnya. Gitu. Jadi itu ya kenapa alasan untuk perlu bicarain
tentang alasan kenapa perlu minta maaf adalah untuk apa tadi? Recovering our integrity. Oke, menarik. Recover hubungannya juga nggak sama, apakah itu integritas kita personal atau juga hubungan kita sama mereka? Personal, yes. Tapi itu yang poin kedua yang Andre sebutin barusan. Kita bisa memperbaiki juga hubungan yang ya basically bermasalah ya. Maksudnya kan nggak mungkin ada hubungan yang sempurna gitu kan. Dan ya memang kesalahan ini di hubungan bisa katakanlah kita perbaiki gitu kualitas hubungannya dengan cara meminta maaf. Oke. Hubungan yang sempurna nggak deh? I don't think so. Kenapa tuh? Karena maksudnya gimana ya, kayak kita sebagai manusia juga, jangankan dalam setting interpersonal ya, maksudnya untuk kita sendiri aja, coba kita ingat-ingat trace back gitu, ada nggak momen-momen dimana kita nggak pernah melakukan kesalahan? Dan mostly pasti ya, 100% I can agree, I can guarantee, nggak ada orang yang bisa bilang dia luput dari kesalahan gitu. Make sense. Terus sendiri aja ada kesalahan, gimana kalau 2 orang gitu ya? Ya, agree. Oke. Jadi buat yang gendeng itu nggak mungkin gitu ya. Oleh karena itulah ada mekanisme yang namanya minta maaf supaya ada backup plan gitu kan ya. Ada lagi? I think in general kayaknya meminta maaf itu juga berkaitan dengan cara kita untuk memproses guilty feelings gitu atau rasa bersalah kita. Karena ada juga ya mungkin PMB gitu kan yang bisa nih mengatakan, oh aku melakukan ini, aku jadinya merasa bersalah gitu. Dan rasa bersalah ini kan salah satu emosi ya, jadinya mengkomunikasikan gitu apa yang harus kita lakukan gitu terhadap emosi ini. Dan rasa bersalah kan berarti adanya sesuatu yang perlu kita perbaiki gitu, ada sesuatu yang mau kita kembalikan mungkin seperti dulu. Dan itulah jadi bentuk emosi kita yang justru menyampaikan ke kita, there's something needs to be done here, and one of it is by apologizing. Make sense. Jadi maaf itu juga adalah salah satu cara untuk memproses emosi negatif, termasuk guilt gitu ya. Yeah, especially guilt. Especially guilt. Ya, I would imagine dulu waktu kamu sulit minta maaf sama temanmu itu, kamu juga merasa guilt, ya kan? Very, sangat. Meskipun merasa guilty banget, tapi tetap sulit gitu ya untuk keluar gitu ya. Benar-benar. Dan itu mungkin ya berkaitan dengan tadi yang kita bahas ya, gengsi, pride gitu kan, ataupun karena memang merasa sangat vulnerable gitu, rasanya kok aku yang minta maaf, I feel like I'm nothing gitu. Menarik. Ya, aku nggak pernah ngerasa gitu ya. Apa karena mungkin aku terbiasa untuk salah itu sih yang beruntung gitu ya aku ya. Terbiasa buat salah sama terbiasa untuk kalah sih dulu tuh. Oh, oke. Iya. Karena baru-baru ini kan aku lebih ini kan. Anyway, ya, menarik. Oke, habis itu mungkin kita bisa langsung masuk ke cara minta maaf. Jadi kalau nggak salah ada 5 poin ya. Ya, ada beberapa poin. Mungkin kamu bisa share gimana cara minta maaf. Oke, yang pertama itu pastinya kita harus tahu ya maksudnya kesalahan kita itu apa gitu kan. Karena nggak mungkin dong kita minta maaf tapi kita bahkan nggak tahu apa yang kita lakukan gitu ke orangnya. Kalau dalam beberapa kasus ya seringkali karena ada komunikasi yang nggak terlalu clear gitu. Jadinya orang juga bingung gitu, loh kok tiba-tiba aku dijauhin gitu. Kalau ada kasus seperti itu mungkin kita boleh ajak bicara dulu gitu. Jadi kita tahu, oh dalam situasi seperti ini kamu ngelihat aku melakukan seperti ini, lalu kamu mempersepsikannya itu sebagai apa gitu. Dan itu kan jadinya clear bagi kita, kita minta maaf atas tindakan itu gitu. Jadi ini belum minta maaf nih, baru ngobrol doang gitu ya. Benar. Lalu ya baru nanti kita nyatakan gitu, expressing gitu our regret by a simple word gitu kan. I'm sorry gitu. I'm sorry for melakukan ABC gitu. Dan kita juga harus take responsibility ya, jadinya kita mengemban tanggung jawab atas apa yang kita lakukan gitu. Misalnya di dalam kondisi tertentu, oh aku minta maaf karena waktu itu aku nggak mikirin perasaan kamu dulu, dalam kondisi itu aku terbawa impuls aku, misalnya aku langsung bercandain Andre gitu di depan orang lain, dan itu menyakiti Andre sering misalnya. Bukan sering, tapi sering terjadi sebagai orang. Jadi mungkin itu salah satunya. Dan yang
ini juga ya momentumnya gitu, maksudnya itu kadang juga hal-hal yang perlu kita perhatiin. Mungkin ada orang yang berada dalam kondisi state emosionalnya yang nggak terlalu stabil, jadi kita lebih baik untuk menghindari dulu gitu kan, mengangkat topik-topik yang sensitif. Momentum, momen berarti ya, cari momen yang baik gitu ya. Menurutmu momen yang baik buat minta maaf tuh kapan sih? Aku nggak tahu sih itu. Mungkin kita bisa tanyakan dulu ya, terutama kalau kedua kondisi perasaannya lebih netral, itu lebih bagus gitu. Jadi nggak ada satu yang mungkin dia lagi ada struggle masalah sendiri, takutnya nanti ketika kita minta maaf di momen itu malah jadinya dia melampiaskan lagi gitu kan kekesalannya ke kita take it personally, akhirnya konfliknya nggak berujung selesai gitu. Menarik. Jadi harus tunggu momen yang netral gitu ya. Kalau nggak netral gimana? Nah, ini yang mungkin tantangannya agak sulit ya. Gimana kalau kita berarti ajak orangnya untuk mencari gitu waktu yang tepat. Kayak, Dre, misalnya aku ada hal penting yang aku mau sampaikan gitu. Bisa nggak kita luangin waktu sebentar gitu untuk obrolin? Karena kalau kita yang menunggu juga kan kadang nggak selalu ada ya. Jadi kita yang harus make time for it. Menarik. Hopefully dia tapi mau gitu ya untuk diajak gitu ya. Iya. Oke. Habis apa gitu, Vi? Nah, kalau habis itu biasanya sih setelah kita udah addressing gitu ya, misalnya udah mengatakan I'm sorry, terus juga kita udah bilang aku melakukan apa saja yang sudah menyakiti kamu misalnya pada saat itu gitu, adalah penting bagi kita untuk bagian restoringnya nih, ataupun mengembalikan lagi gitu kan, mungkin rasa kepercayaannya, integritas diri kita gitu, ya melalui kitanya yang menanyakan gitu. Apa yang bisa aku lakukan gitu kan untuk memperbaiki kondisi yang ini gitu. Karena kan kita nggak tahu ya, mungkin bagi Andre gitu, misalnya tadi di situasi yang tadi yang kamu perlukan adalah lain kali jangan membawa topik yang personal gitu, mungkin di setting sosial. Tapi mungkin aku nanti menangkapnya dengan cara yang beda dan ternyata bukan itu yang Andre butuhkan gitu. Jadi kalau kita omongin berdua gitu, apa aja yang diperluin, biasa lebih enak kok, lebih clear. Ya, tadi ada satu hal tuh yang menarik tuh. Sorry, tadi kamu bisa tentang apa nih? Aku lupa. Oh, tentang ini, kitanya yang menanyakan, mendiskusikan tingkah laku atau tindakan apa yang diperlukan gitu untuk bisa dimaafkan. Oh nih, tadi aku pikiran gini. Mungkin kalau dianalogiin gitu ya, ini tuh kayak orang berdarah, minta maaf itu stopping the bleeding. Jadi at least darahnya nggak keluar lagi. Cuma masih bolong gitu. Ya, benar-benar. Masih bolong, masih luka gitu kan. Aduh, bolong, mikirnya ini banget nih. Masih luka. Terus restoring itu ya nambel lukanya gitu ya. Buat nyembuhin lukanya. Dengan cara apa tadi restoringnya? Kita yang mendiskusikan, Dre, misalnya pada saat itu gitu ya. Kalau aku tahu aku menyakiti Andre dengan cara seperti itu, Andre maunya next time aku seperti apa gitu. Itu restoring masuknya? Ya, restoring. Make sense. Jadi diskusi supaya nggak terulang lagi gitu ya misalnya. Dan komitmennya yang penting. Penting komitmennya? Ya, karena kan bukan cuma kita menambal sekali, tapi kalau kita lukai lagi kan sama berdarah lagi gitu kan, analoginya tadi. Jadi selain kita udah mengetahui nih, oke, next time aku harus menghindari ini, tapi komitmen kita gitu untuk mempertahankan ini sampai tidak terulang lagi, itu juga bagian dari permintaan maaf sih. Masih paham. Ada lagi? Mungkin yang the last one ini yang agak sulit ya. Kita harus memberikan ruang bagi orang yang ini ya, the other party gitu, lawan bicara kita untuk bisa memproses dulu gitu. Karena yang seringkali mereka harapkan dengan aku minta maaf, aku maunya itu langsung masalahnya cepat selesai gitu kan. Nah, tapi sayang banget kan seringkali malah nggak seperti itu. Ada yang justru butuh waktu dulu mungkin untuk berpikir, ada yang bahkan memang nggak bisa memaafkan sama sekali lagi, dan ya kita nggak bisa mengontrol itu gitu kan. Itu kan juga di luar kendali kita, tapi yang at least kita udah owe to our part gitu. Kita udah melakukan terbaik sebisa kita, selebihnya gitu. Respons dari orang itu ya tergantung bagaimana cara dia memaknai tindakan kita. Kalau dia nggak mau maafin kita itu gimana? Ya, it's not our fault juga sih, bukan salah kita gitu. Karena balik lagi kita nggak tahu ya, mungkin
dia butuh waktu lebih lama, atau memang bagi dia itu benar-benar udah di luar toleransinya, udah melanggar boundaries-nya gitu. Dan dia juga berhak gitu kan untuk melindungi space-nya dia, boundaries-nya dia dengan cara ya mungkin dia mau cut off relationship gitu. Apabila kitanya nggak bisa mendapatkan maaf dari dia, at least kita mencegah agar tidak mengulang lagi di orang yang lain gitu. Make sense. Ya, tapi cukup sedih ya kalau sampai titik itu ya. Hopefully dengan cara minta maaf yang benar ini, itu ya bisa mencegah cut off terjadi. Kalau emang itu orang yang baik dan itu orang yang kita peduliin gitu kan. Menarik. Oke. Jadi kalau dirangkum, 4-5 steps itu yang pertama adalah bicara dulu. Ngobrol sama mereka, ajak ngobrol gitu ya. Kalau bisa berdua, settingnya juga. Terus cari momen yang baik ya, momen yang dimana emosinya netral ya. Yes, benar. Okay. Kalau orang lain yang salah sama kamu, kamu berharap dia untuk langsung minta maaf atau enggak? Kalau untuk itu boleh juga ya, dalam artian ya the sooner sebenarnya the better gitu. Tapi selain daripada saying I'm sorry, menurut aku yang nggak kalah penting adalah tindakannya tadi gitu kan, restoringnya, komitmennya untuk mempertahankan itu. Justru itu kan yang menunjukkan oh ya, ini orang masih punya integritas dan aku masih bisa menunjukkan atau menumbuhkan rasa trust, kepercayaan ke dia. Itu menarik tuh, karena aku tahu Edo konselor, dia butuh waktu untuk kalau ada masalah gitu ya, buat proses. Dia nggak mau langsung ajak ngobrol. Aku kira dia tipe orang yang langsung ajak ngobrol, bicara. Enggak. Itu menariknya buat aku gitu. Kan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu ya. Yang penting ya eventually diproses. True. Menarik. Oke. Kalau gitu dariku sih itu sih. Dari kamu gimana? Ada yang mau ditambahkan? So far kayaknya cukup itu. Oke. Ada, kalau gitu gini, pesan-pesan nggak untuk orang di luar sana gitu ya? Mungkin untuk diri kamu di umur 15, atau untuk teman gue yang tadi tuh, si Y itu, atau orang lain di luar sana yang sekarang lagi punya masalah, tapi susah banget buat minta maaf gitu. Pesan kamu ke mereka tuh apa? Meminta maaf bukan berarti menempatkan diri kita lebih rendah dari orang lain, bukan berarti pula kita lebih lemah. Meminta maaf justru menunjukkan sisi kita yang vulnerable sebagai seorang manusia, bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang lepas dari kesalahan. Dan hey, it's normal. Meminta maaf justru menunjukkan sisi tanggung jawab kita sebagai seseorang, dan bagaimana kita memiliki fleksibilitas untuk menindaklanjuti sebuah kesalahan. Ada hubungan yang dapat diselamatkan dengan perkataan maaf, ada kesalahan yang dapat ditebus dengan perkataan maaf, dan ada sisi kemanusiaan yang justru tinggi dengan meminta maaf. Kalau kamu punya masalah sekarang ini sama minta maaf gitu ya, kamu sulit buat minta maaf, itu boleh banget loh dibicarain dengan salah satu konselor kami di www.bicarakan.id www.bicarakan.id untuk menjadwalkan sesi konseling kamu dengan konselor yang profesional. Thank you banget udah nonton episode podcast Angkat Bicara kali ini, dan sampai jumpa di episode podcast Angkat Bicara selanjutnya. Dadah!